Wa awwalu man ahdatsahu minal muluk al-mudhaffar. Khalifah yang kemudian mengadakan maulid besar-besaran pertama itu adalah Al-Malik Al-Mudhaffar. Diceritakan Abu Bakar baru datang, setelah sekian waktu Abu Bakar baru datang, kemudian kafannya dibuka, kainnya dibuka, langsung diciumi Rasulullah. Tatak loh tapi dalam kondisi tatak, paham gak? Diambungi, Rasulullah diciumi, waqal bi abi anta wa ummi ma adyabaka hayya wa maita. Bi abi anta wa ummi ma adyabaka hayya wa maita. Ya Allah, demi Allah, jenengan ganteng pol. Jenengan adalah orang paling tampan yang pernah saya lihat, entah dalam kondisi hidup ataupun sudah mati, ya Rasulullah. Yang pertama yang menjadi kewajiban orang tua apa? Mulang anak, memberitahu anak-anak kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dan diutus di Makkah. Bulan-bulannya ya kui maulah. Makanya wa alaihi biyen ya sama tak didoi kitab kuno ya, kak didoi kitab kuno. Kitab kuno ini bahasa gini. Wa alaihi ahlu Makkah fi ziyaratihim maudhi'a maulidihi al-an. Coba bayangkan. Wa alaihi ahlu Makkah, wa alaihi ku ning ngene anu. Apa jenenge? Tanggal 12. Tadi kan kita terakhir kan bahas Kanjeng Nabi kan tanggal 12 ya. Paling banyak rata-rata ulama itu sepakat bahwa Rasulullah itu lahir tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Maka dulu ahli Makkah, orang sak Makkah itu tumplek-blek ngumpul untuk kemudian memperingati Maulid Rasulullah di tempat kelahirannya Kanjeng Nabi. Iki lho dawe mbiyen, paham gak? Mekah mbiyen, zaman cik semangat mulutan. Saiki ya malah awakmu sing semangat mulutan. Bagus. Bagus. Wa ali ahlu Makkah fi ziyaratihim maudhi'a maulidihi al-an. Sing disebut dengan nama Az-Ziyarah Al-Kubra, paham gak? Ziarah paling top, paling gede. Kapan? Tepat Rasulullah dilahirkan. Dulu. Sekali lagi itu dulu. Tapi rata-rata sudah beliau lakukan, beliau mulai ziarah itu orang-orang Mekah dulu itu ziarah fahum yazurunahu yaumas saman. Mulai tanggal 8 itu memang tempat itu sudah mulai penuh. Tanggal 8 Rabiul Awal, paham gak? Tempat itu sudah mulai dipenuhi orang. Wes lah. Nang kene nek tambih maneh, Mbah Ihsan iki tapi, Mbah Ihsan. Tambih wa amalul maulid wajtima unas mustahsanun. Kita mengadakan maulid itu sangat baik. Qala al-Imam Abu Syamah Syekhun Nawawi, gurunya Imam Nawawi rahimahumullahu taala. Wa min ahsani ma ba'tudi fi zamanina ma yuf'alu kullu amin fil yaum al-muwafiq li yaumi maulid min as-sadaqah wal ma'ruf wa idhari zinah was surur. Termasuk hal yang sangat baik untuk kita lakukan adalah setiap hari lahirnya Kanjeng Nabi kita ini perbanyak sedekah. Kita perbanyak hal-hal yang baik. Kemudian tolong kalau punya baju-baju yang baru belum dipakai, tolong dipakai ketika Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk menunjukkan kebahagiaan kita akan lahirnya Asy-Syafi'il Musyaffa', sang penolong, satu-satunya orang yang mampu menolong dan mengangkat kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya untuk menunjukkan bahagia kita, kecintaan kita, pengagungan kita, dan juga menunjukkan rasa syukur kita karena dianugerahi utusan yang namanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai kurun ketiga, kata Al-Imam As-Sakhawi, itu semua orang selalu melakukan maulid. Mulai kurun ketiga. Al-Imam Ibnul Jauzi mengatakan maulid itu memang sangat istimewa. Min khawasihi annahu amanun fi dzalikal am wa busyra ajilah wa nailul bughyah wal maram. Di beberapa kitab ada tambahan seperti itu. Di antara keistimewaan maulid itu adalah ketika kita mau merayakan maulid, maka insya Allah kita akan aman di tahun itu. Mana mulai pas maulidan itu semangat. Siapa tahu kita kalau ada apa-apa diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kebahagiaan yang nyata di depan mata. Wa awwalu man ahdatsahu minal muluk al-mudhaffar. Khalifah yang kemudian mengadakan maulid besar-besaran pertama itu adalah Al-Malik Al-Mudhaffar. Diceritakan
bahwa beliau itu menyembelih 5.000 kambing. 5.000 ya akeh gak toh lek wedhus? Gak kok akeh ya? Akeh wong kowe ket wingi rencana mbles sitok sampai saiki ra sida-sida lho mek rencana tok. Ya wis gak apa-apa. Rencana itu bagus. Iki 5.000 untuk menghormati Maulid, paham? 5.000 wedhus. Dan 10.000 wa asyrata alafi dajajah. 10.000 ayam. Beh, lagi nyate sak kuthoe. Wa mi'ata alfin rubaidah wa salasina alfa suhni halwa. Ada 100.000 kurma disiapkan. Dan kemudian ada 30.000 nampan manisan, nampan. Kowe paham nampan berapa? Nampan, lengser. Ada 30.000 lengser manisan. Dan yang datang orang-orang top. Pokok beliau itu untuk mengadakan maulid kira-kira mengeluarkan uang sekitar 300.000 dinar. 300.000 dinar. Satu dinarnya itu 4 gram sekian, iya Pak? 4 gram sekian, 4 gram emas sekian kan? Satu dinarnya. Kalau 1 gram itu harganya berapa sekarang? 1,5 juta. Lah ya, emas murni itu loh berapa sekarang? 1,5 lah katakan ya, 1,5 kali 4, kemudian dikalikan 300.000. Jadi kowe sing nyumbang maulidan 75 ojo kemelalat. Ulama-ulama kuno, pemerintah zaman itu kalau mau maulidan segitu itu biayanya, paham? Untuk merayakan Maulidi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pun wis walhasil itu penting untuk kita beritahu anak-anak kita bahwa Rasulullah seperti itu. Wa mata iki Pak. Wa matalan situ kanjeng Nabi wa dufina lan den syariake kanjeng Nabi bil Madinati indal Madinah. Kita juga harus beritahu Rasulullah wafat kemudian dimakamkan di Madinah Al Munawwarah. Beliau wafat juga lagi-lagi di bulan Rabiul Awal di sekitar tanggal 2, ada yang mengatakan tanggal 2 hari lagi-lagi hari Senin. Hari Senin tanggal 2 Rabiul Awal sebagaimana pendapat para ulama. Tapi ada yang mengatakan tanggal 12, tanggal ini gak penting. Paham? Sementing yang perlu kamu beritahu ke anak-anakmu bahwa beliau itu wafat di sana dan kemudian dimakamkan di sana. Kapan beliau wafat? Kak terangno ya, iki ben aku ngerti kapan Mbah Kanjeng Nabi wafat itu. Wa dzalika hina ishtadda duha. Iki rungokno, Pak. Ini penting untuk apa ya? Untuk bahan cerita kita kepada anak-anak kita. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Wulida nabiyyukum yaumal Isnin." Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau itu dilahirkan hari Senin, kemudian wa haraja min Makkah yaumal Isnin. Beliau harus meninggalkan Makkah juga hari Senin. Wa dakhala al-Madinah yaumal Isnin. Kebetulan beliau masuk ke Madinah juga hari Senin. Wa tuwfiya yaumal Isnin. Walamma aradu ghuslahu sami'u qailan yaqul ihsiluhu fi siyabi. Ketika Rasulullah wafat kemudian mau dimandikan, ada orang teriak, mandikan di pakaian yang beliau pakai. Mandikan di pakaian yang beliau pakai. Ighsiluhu fi siyabi, faghasaluhu fi qamisihi. Walladzina tawallaw ghaslahu Aliyun wal Abbas wa ibnahu Al-Fadl wal Qasam wa Usamah bin Zaid wa Syakiran. Beliau mandi itu akhirnya pakai pakaian yang beliau pakai ketika beliau wafat, dan yang memandikan itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kemudian Sayyidina Abbas radhiyallahu taala anhu, dan kedua putranya yakni Sayyidina Fadl dan Sayyidina Qasam yang makamnya itu ada di Uzbek, ya kan? Sayyidina Qasam di Uzbek kan?
Sayyidina Qasam, kemudian Sayyidina Usamah bin Zaid, dan kemudian Sayyidina Syakiran. Sayyidina Syakiran ini adalah budak yang kemudian dimerdekakan oleh Rasulullah, yang pada akhirnya mengawal beliau sampai beliau wafat. Syakiran radhiyallahu taala anhum jami'a. Kanjeng Nabi dikafani dengan 3 lapis. Dikafani dengan 3 lapis. Wa kufina fi salasati aswab bidin laisa fiha qamis wala imamah. Walamma farahu min jihazihi yauma sulasa. Beliau selesai dimandikan, kemudian dikafani. Kalau dalam bahasa Jawa istilahnya dirupoko nggih, napa nggih? Diapane Pak? Dirupoko iki diapane? Disemayamkan atau di apa istilahnya ya? Pokoknya dihormati. Beliau itu selesainya semua rentetan itu semua hari Selasa. Beliau wafat hari Senin, tapi beliau selesainya di hari Selasa. Wudi'a ala saririhi fi baitihi. Kemudian setelah selesai memandikan dan lain sebagainya. Karena begini Pak, memang para sahabat itu mau memandikan beliau ragu. Sebetulnya ini wafat atau hanya sekedar karena situasinya Kanjeng Nabi itu kayak Kanjeng Nabi mendapatkan atau menerima wahyu. Jadi sahabat itu mamang, ragu. Akhirnya menunggunya agak lama. Termasuk menyelesaikan ini semua. Hari Selasa disemayamkan, kemudian disolati. Ya Allah, summa dakhalan nas afrada yusalluna alaihi rijal fan nisa fasibyan. Masing-masing para sahabat masuk satu persatu dan semuanya sholat, tidak ada yang jamaah. Semuanya sholat sendiri-sendiri. Semuanya sholat sendiri-sendiri. Gak ada yang jadi imam, gak ada yang jadi makmum. Sholat dewi-dewi. Walam ya ummahum ahadun. Tidak ada. Waqtalafu fi maudhi'i qabrihi. Kemudian mereka geger lagi. Para sahabat geger lagi, ini mau dimakamkan di mana? Faqala Abu Bakrin sami'atuhu yaqul ma dufina nabiyyun illa haitsu yamut. Maka Abu Bakar mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dawuh, seorang nabi dimakamkan di mana dia diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana ia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana keterangan-keterangan yang ada di kitab Muwatta dan yang lain. Khilaf maneh wis ya disepakati, karena dawuhnya Abu Bakar disepakati. Karena beliau meninggal di rumahnya atau di kamarnya Dewi Aisyah, maka makamnya di situ. Geger maneh. Waqtalafu hal yulhadu au la. Hal yulhadu au la. Mau kita bikin lahat, luang landak, kalau dalam bahasa santri istilahnya luang landak. Luang landak itu sing mlebu ya Pak ya. Jadi corong ini dia kan ngulon ya. Jadi gawe terus kemudian kita kayak bikin goa gitu loh, paham nggak? Nah, ke barat itu namanya lahat. Apa pakai apa istilah itu ya? Syak, cepuri itu ya kayak kita biasanya, paham nggak? Nah, mati sik to ben penak ge praktek. Ini, ya paham ra? Kan begitu. Kalau syak itu kan kita keduk, kemudian tengahnya kita kasih lubang, nah itu syak. Tapi kalau lahat itu enggak, lahat itu masuk, paham enggak? Lah Kanjeng Nabi ku dipiyekne. Geger maneh. Geger tok. Akhirnya lagi-lagi ada yang dawuh bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan al-lahdu lana wa syak li ghairina. Kanjeng Nabi dawuh bahwa kalau umat-umat terdahulu sebelum umat Rasulullah itu sebaiknya pakai syak. Ya tadi itu, cepuri kuwi ning tengah kuwi. Malah kaya ngene dhewe iki lho, paham ra? Tapi kalau kita sebaiknya pakai lahat. Faktornya nang kono Pak, paham ra? Nang Mekah, lemahnya atos. Lah lek lahat itu kita lakukan di sini, apalagi musim hujan kayak gini. Misalnya habis ini kamu mati misalnya ya. Misalnya lagi. Ojo lah. Ojo. Muga-muga kabeh umur itu. Nah, tapi yo lek sampai ngono tenan lho maksudku. Iku lek digawe lahat itu potensinya apa jenenge? Longsor, ambrol, karena memang tanah kita kan kayak gitu. Tanah kita tanah surga ya, Bro. Nah. Ya kan? Ayo.
Wes, selesai. Kesepakatan Kanjeng Nabi pakai lahat. Iya ora? Wes, mariku ya Allah. Terusannya apa ya terusannya? Nanti kok malah hilang itu. Kemudian Kanjeng Nabi Selasa malam akhirnya baru bisa dimakamkan. Karena banyaknya perbedaan-perbedaan pendapat itu. Mereka ada yang mengatakan Kanjeng Nabi niku wafate waktu duha. Berarti kan besok malamnya, paham? Senin waktu duha, besok malamnya. Ya lumayan lama ini. Kok besok malamnya ya? Salah. Lusa, paham? Enggak sih. Lailatul Arbi'a itu berarti malam Rabu. Malam Rabu berarti besok malamnya, benar ya? Oh iya benar. Wa innama ukhirat dafnuhu ma'annahu nuhiya anhu, di mana Rasulullah sangat tidak suka kalau mayat itu kemudian dibuat lama. Kenapa? Li adamit tifaqihim ala mautihi. Karena pada akhirnya sampai akhir sahabat masih ada yang ngengkel, Kanjeng Nabi belum wafat. Kanjeng Nabi belum wafat. Artinya masih banyak sahabat yang merasa bahwa gak mungkin Kanjeng Nabi sedo. Orang mungkin bahkan Kanjeng Nabi niku wafat. Faqala ba'duhum innama akhadahu makana ya'khudhuhu indal wahyi. Mereka semua memiliki pendapat, delok Kanjeng Nabi iki persis keadaan di mana Kanjeng Nabi keturunan wahyu. Entuk wahyu. Ya begini nih situasinya. Ini enggak mungkin wafat. Kita tunggu saja, nanti Kanjeng Nabi akan sadar. Itu semua terjadi karena apa? Wasababuhu annahu lamma qubidha sallallahu alaihi wasallam duhisha ashabuhu dahsyatan azimatan wa rakat ukuluhum wa hasyat ahlamuhum fa'afhamu waqtalatu wa saru firaqan. Sebabnya mek gampang. Nalika Kanjeng Nabi wafat, itu semua sahabat kehilangan akalnya. Sahabat bingung luar biasa. Ya. Duhisa ashabuhu dahsyatan azimatan. Bingung kabeh, semuanya super panik. Warakat ukuluhum, akalnya semuanya hilang. Nalarnya semuanya hilang. Rakat ukuluhum wa hasyat ahlamuhum, semuanya terkejut sejadi-jadinya. Semuanya tidak bisa menerima keadaan. Wa afhamu wakhtalatu. Wa afhamu wakhtalatu. Wa afhamu. Bisu mendadak, paham kan? Jadi sahabat-sahabat top sing gagah, semuanya ashabi ra'yi itu semuanya diam karena memang tidak bisa ngomong. Afhama itu begitu prakteknya, bingung, meneng, kentekan suara, saking banget nangis, paham berapa? Jadi bisu karena terlalu banyak nangis, kehabisan suara karena terlalu banyak. Iki Rasulullah loh Pak sing sedo, paham gak? Iki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing wafat, nangis kabeh sampai koyo ngono situasi ini. Masya Allah. Di antara yang sangat protes Rasulullah wafat itu Sayyidina Umar. Faja'ala yasihu wa yahlif ma mata Rasulullah. Beliau bersumpah, beliau berdiri, beliau berteriak, Rasulullah belum wafat. Rasulullah. Sekelas Sayyidina Umar, paham berapa? Iki sekelas Sayyidina Umar. Sekelas Sayyidina Umar, beliau merasa Rasulullah belum wafat. Bayangno. Bahkan beliau akan memukul siapapun yang menganggap atau mengatakan Rasulullah wafat. Wa uqaida Ali bin Abi Thalib. Bayangno. Sayyidina Ali mantune wong paling top, cerdasnya luar biasa. Wa uqaida Ali bin Abi Thalib. Lumpuh. Sayyidina Ali langsung lumpuh di saat itu. Wa ahrasa Utsman. Sayyidina Utsman bisusu, tidak bisa ngomong satu harf pun. Wa adna Abdullah bin Unais hatta mata kamada. Abdullah bin Unais, sahabiyun jalil, dia sakit sampai mati.
Bayang, sahabat Pak, betapa luar biasanya cintanya dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kenapa menunggu lama itu memang alasannya begitu. Karena semua tokoh-tokoh yang dinantikan pendapatnya itu semuanya nggak jelas. Sayyidina Umar sing sakmono gagahe, sakmono tatage, Sayyidina Umar tidak bisa apa-apa. Marah-marah ke sana kemari hanya untuk mukulin orang yang ngomong Kanjeng Nabi sudah wafat. Sayyidina Ali lumpuh, Sayyidina Utsman bisu, Sayyidina ya Allah ya Rabbi ya Karim Abdullah bin Unais gerah. Ya Allah, satu-satunya orang yang masih beberapa sahabat yang masih tegak, masih mampu berpikir secara jernih, itu disebutkan hanya beberapa orang saja. Di antaranya adalah Sayyidina Abbas, kemudian Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Itu dua orang yang masih mampu berpikiran jernih, berpikiran normal. Dewi Aisyah cerita, ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar itu tidak ada. Abu Bakar kebetulan nggak ada, pas kerja. Abu Bakar itu kan pengusaha. Beliau itu ada di daerah Nusakh. Ada daerah min awalil Madinah. Pokoknya ya mungkin kalau di sini gitu mana ya daerah yang dingin yang agak puncak di mana yang dekat sini. Ya mungkin di dulu sana ya, mungkin gitu ya. Kalau Kediri sekitar Kediri loh, yang agak puncak sana. Kemudian Sayyidina Umar teriak-teriak, wallahi ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah tidak meninggal, tidak wafat Rasulullah. Akhirnya faja'a Abu Bakrin fakasyafa anhu wa qabbalahu. Abu Bakar baru datang. Setelah sekian waktu Abu Bakar baru datang, kemudian kafannya dibuka, kainnya dibuka, langsung diciumi Rasulullah. Tatak loh tapi dalam kondisi tatak, paham gak? Diambungi, Rasulullah diciumi, waqal bi abi anta wa ummi ma adyabaka hayya wa maita. Bi abi anta wa ummi ma adyabaka hayya wa maita. Ya Allah, demi Allah, jenengan ganteng pol. Jenengan adalah orang paling tampan yang pernah saya lihat, entah dalam kondisi hidup ataupun sudah mati. Ya Rasulullah, jenengan adalah orang paling tampan yang pernah saya lihat. Walladzi nafsi biyadihi la yudhikukallah al-mautataini abada. Jenengan ngrasakne sedo namung sepindah niki Kanjeng Nabi. Saestu pun namung sepindah niki. Summa haraja faqal ayyuhal halif ala rislik. Langsung Abu Bakar miyos menemui banyak orang. Sapa mau sing sumpah nek Kanjeng Nabi gak sedo. Sing tenang awam. Awakmu sing tenang. Sing tenang. Pikiran sing tenang. Kemudian mergo digetak Abu Bakar, Sayyidina Umar segan. Sayyidina Umar ndredeg. Sayyidina Umar kan pancen kabeh Abu Bakar sangat menghargai. Fajalasa Umar. Kemudian Sayyidina Umar duduk. Fahamidallah Abu Bakar. Langsung Abu Bakar berkhutbah diawali dengan hamdalah, kemudian sana Allah wa qal ala man kana ya'budu sayyidana Muhammadan fa inna sayyidana Muhammad qad mat. Siapapun di antara kita yang menyembah Rasulullah Muhammad, hari ini dia sudah mati. Dia sudah wafat, dia sudah sedo. Wa man kana ya'budullah fa innallah hayyun bakin la yamut. Siapapun yang menyembah Allah, Allah hidup abadi dan tidak akan pernah mati. Kemudian Abu Bakar membaca innaka mayyit wa innahum mayyitun. Kamu Muhammad akan mati dan semuanya pasti akan mati. Kemudian beliau membaca ayat yang lain, wa ma Muhammadun illa rasul qad halat min qablihi rusul. Muhammad hanya satu di antara sekian banyak utusan. Semuanya sudah pada wafat dan Muhammad pasti akan menyusul itu. Langsung semua sahabat yang lagi protes akan kematian Rasulullah semuanya duduk, semuanya tenang, dan semuanya merasa baru pertama kali mendengar ayat itu dari mulut Abu Bakar. Kesannya kayak Rasulullah belum pernah membacakan ayat itu, karena semuanya tidak berpikir normal, tidak berpikir rasional.
Masya Allah. Makanya semua ulama sepakat itu adalah hari di mana terjadinya musibah paling besar yang pernah dialami umat Islam sampai hari kiamat, yakni hari di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Pun walhasil pada akhirnya semua berteriak inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Makanya Sayyidina Anas bin Malik mengatakan lamma kana al-yaum alladzi dakhala fihi al-Madinah, beliau sebagai Ansari, beliau sebagai Al-Madini, orang Madinah asli, mengatakan tidak ada hari yang lebih cerah kayak cerahnya hari di mana Rasulullah datang dari Mekah nyampe di Madinah, kata beliau. Tapi falamma kana al-yaum alladzi mata fihi adlama minha kullu syai'. Tapi ketika Rasulullah wafat, hari itu menjadi hari tergelap yang pernah ia lihat, yang pernah beliau saksikan. Hari paling gelap karena semua sinar hari itu di Madinah padam. Semuanya tidak kelihatan. Artinya kabeh gak iso mikir, paham ora? Artinya wis pedot tel kabeh langsung. Illa Sayyidina Abbas kambe Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Pun wis mriku nikulah. I'lam ilahuna wallahu ta'ala a'lam bissawab.